Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Amelia dengan NIM 23051214012 dari Sistem Informasi kelas 2023A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi AI pada Sumber Daya Manusia dalam Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kerja. Pada proposal penelitian ini tentu saja tersusun dari beberapa bagian, yakni yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang proposal penelitian ini dijelaskan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, biasa disebut dengan AI, adalah suatu bidang penelitian komputer populer yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pencetus istilah kecerdasan buatan adalah John McCarthy, yakni seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Universitas Stanford. Latar belakang penelitian ini mendalam dan memadukan pemahaman tentang evolusi teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan konteks sumber daya manusia, khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja yang semakin kritis dalam menghadapi perubahan dinamis di era modern. Proses rekrutmen dan seleksi pekerja secara tradisional memerlukan banyak waktu dan sumber daya manusia. Pasalnya, ada banyak lamaran yang perlu diproses dan ditinjau, wawancara harus dilakukan, dan pengambilan keputusan akhir pula juga harus dilakukan. Dengan menerapkan teknologi AI dalam manajemen sumber daya manusia, dapat diharapkan adanya peningkatan signifikan dalam identifikasi kandidat yang potensial, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penggunaan teknologi AI yang tepat guna mendukung proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada bagian rumusan masalah. Pada proposal penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana penggunaan teknologi AI dapat menyederhanakan proses rekrutmen dan seleksi pekerja. Yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi AI akan berdampak pada keputusan pemilihan kandidat. Dan yang terakhir ada, apakah teknologi AI dapat membantu mengatasi bias dan membuat keputusan perekrutan menjadi lebih adil. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak penerapan teknologi AI terhadap pengambilan keputusan saat menyeleksi kandidat. Dan yang terakhir, untuk menganalisis kemampuan teknologi AI dalam mengurangi bias dan juga meningkatkan objektivitas dalam pemilihan tenaga kerja. Manfaat penelitian. Pada proposal penelitian kali ini terdapat 2 manfaat, yakni yang pertama ada manfaat bagi akademik dan yang kedua ada manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, manfaat bagi akademik, yakni memperluas penelitian dan literatur akademis tentang penerapan teknologi AI di bidang sumber daya manusia, memberikan inspirasi bagi dosen dan akademisi yang menggarap topik AI dan juga sumber daya manusia dalam penelitian, publikasi jurnal, dan seminar akademik. Lalu untuk menciptakan peluang kolaborasi antara akademisi dan pemangku kepentingan bisnis dalam penelitian terapan pemanfaatan AI dalam sumber daya manusia terbuka. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa, yakni menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi teknologi AI terkini, khususnya pada bidang sumber daya manusia, memperkaya bahan referensi dan studi kasus nyata untuk penelitian mahasiswa terkait penerapan AI di dunia kerja, juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan konsep, gagasan, atau solusi bisnis dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti AI. Bagian selanjutnya adalah batasan istilah. Yang pertama, teknologi AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan pola, pembelajaran otomatis, dan juga pengambilan keputusan. Yang kedua ada seleksi.
Pada batasan istilah ini, seleksi didefinisikan sebagai proses pemilihan calon pegawai terbaik dan paling sesuai dari antara pelamar dengan menggunakan tes, wawancara, dan cara lainnya. Lalu yang ketiga ada rekrutmen. Rekrutmen di sini didefinisikan sebagai proses pencarian, identifikasi, dan penarikan karyawan potensial untuk memenuhi kebutuhan lowongan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Didefinisikan sebagai pegawai, pekerja, atau pelamar suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, ada penelitian yang berjudul Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Rekrutmen Talenta Berkualitas oleh Sarfaraj dan Priya pada tahun 2021. Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa mengintegrasikan AI ke dalam HRM, khususnya dalam rekrutmen, merupakan langkah strategis untuk menghadapi persaingan global saat ini. Perusahaan perlu berinvestasi pada AI untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian yang kedua ada penelitian berjudul Algoritma Kecerdasan Buatan untuk Screening Wawancara Pelamar Kerja oleh Faratan dan kawan-kawan pada tahun 2022. Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa algoritma AI bisa sangat berguna dalam membantu profesional HR menyaring dan mewawancarai pelamar kerja dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan menghemat waktu dan energi pada proses lain yang memerlukan campur tangan manusia dari perekrut. Landasan teori. Terdapat 5 teori pada landasan teori ini, yakni yang pertama, teori integrasi teknologi. Landasan teori ini berkaitan dengan konsep integrasi teknologi ke dalam konteks organisasi. Dengan memahami dampak teknologi AI terhadap struktur organisasi dan dinamika tentang tenaga kerja, kami fokus pada bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan secara sinergis dalam proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada teori pengambilan keputusan. Dalam konteks rekrutmen dan seleksi, landasan teori ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan saat mengevaluasi kandidat dan juga bagaimana teknologi AI memfasilitasi dan memengaruhi, maka proses ini merupakan fokus utama dalam memahami peran dan dampaknya terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga ada teori kecerdasan buatan dan machine learning. Landasan teori ini mencakup prinsip dasar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang menjadi dasar teknologi AI. Pemahaman mendalam tentang cara kerja algoritma pembelajaran mesin membantu menjelaskan bagaimana teknologi ini dapat memproses data, mengidentifikasi pola, dan juga memberikan prediksi dalam konteks perekrutan. Yang keempat ada teori etika dalam penggunaan AI. Landasan teori ini berfokus pada aspek etika penggunaan teknologi AI pada sumber daya manusia, memahami prinsip etika saat menggunakan algoritma, rekrutmen, dan seleksi dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan menetapkan kebijakan untuk memastikan keadilan dan keamanan data. Yang terakhir ada teori dampak organisasional. Teori ini mengkaji dampak penerapan teknologi AI pada tingkat organisasi, termasuk perubahan budaya, efisiensi operasional, dan adaptasi karyawan. Memahami hasil ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika mengintegrasikan teknologi AI ke dalam manajemen sumber daya manusia. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alam dan sosialnya, dengan mengutamakan kedalaman pemahaman berdasarkan perspektif emik, perspektif subjek penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini dipilih karena topik penelitiannya berkaitan dengan fenomena terkini, yakni penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam proses rekrutmen dan seleksi pekerja yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan metode kajian pustaka yang komprehensif dan sistematis.
Pendekatan penelitian kepustakaan adalah strategi dan prosedur penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka untuk memperoleh data penelitian. Peneliti menggunakan buku, jurnal, dokumen, dan publikasi lainnya untuk memperoleh informasi, landasan teori, argumentasi, dan juga bukti empiris tentang topik yang diteliti. Penulis memilih pendekatan ini, studi literatur dalam penelitian ini karena topik pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam rekrutmen dan seleksi tenaga kerja masih menjadi ranah yang hanya diteliti secara akademis, apalagi dalam konteks Indonesia. Sumber data dan data penelitian. Sumber data penelitian adalah suatu subjek dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Sumber data penelitian bisa meliputi orang, benda, tempat, dokumen, foto, gambar, dan juga yang lain yang dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan untuk penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, maka sumber data yang digunakan berasal dari artikel atau jurnal penelitian ilmiah yang relevan dengan topik pemanfaat teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi literatur, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tinjauan pustaka secara rinci atau tinjauan pustaka yang sistematis. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan pendekatan yang holistik dan beragam untuk memastikan akurasi, kedalaman, dan keberagaman informasi terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI dalam konteks sumber daya manusia, khususnya rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk ditarik kesimpulannya. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif yang cermat dan kontekstual untuk mengeksplorasi secara mendalam implikasi dan dinamika pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI pada fungsi sumber daya manusia, khususnya dalam rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.